Begitu banyak suara di balik layar, begitu banyak mata yang menatap, semua menginginkan satu hal, agar Ratu Camilla segera meletakkan mahkotanya. Bahkan beberapa media besar sudah berani menulis tajuk utama, posisi Ratu Camilla akan segera digantikan oleh istri Pangeran William. Dan kemudian, datanglah momen yang tak terduga. Di aula megah Buckingham, di tengah hening yang nyaris menyiksa, suara Raja Charles bergema, rendah, terukur, dingin, seolah membuat dinding istana bergetar. Tidak ada yang berani bernapas. William menatap ke atas, wajahnya tak bisa ditebak. Kate, di sampingnya, menggenggam erat tangannya di bawah meja. Seolah mereka berdua tahu, sejarah telah berubah. Di detik itu, jalur masa depan monarki Britania berbelok tanpa peringatan. Siapa yang bisa membayangkan, raja yang selalu tenang, yang dikenal sebagai simbol keteguhan, justru mengeluarkan keputusan setajam bilah gilotin. Di balik kilau emas tahta, sesuatu telah retak, sebuah kebenaran yang hanya diketahui oleh 3 jiwa di ruangan itu. Ketika Charles menyatakan niatnya untuk turun tahta dan menyerahkan mahkota kepada Pangeran William, udara seolah membeku. Ribuan rahasia belum terungkap, menggantung di antara napas-napas yang tertahan. Di bawah sorotan lampu televisi yang menyilaukan, wajah Camilla tetap tenang. Namun matanya hanya sejenak berkedip, seolah terjebak antara kebanggaan dan kepanikan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Satu panggilan telepon, satu kebohongan, ataukah sebuah rencana yang telah lama disiapkan? Apakah keputusan keputusan seorang raja yang memilih keadilan di atas cinta? Atau serangan dingin dari seorang pria yang baru saja menemukan pengkhianatan? Udara di istana Buckingham terasa berat, seolah dilapisi timah. Tirai beludru merah dan ukiran emas ornamen tampak menyerap setiap suara, menjadikan kesunyian terasa menekan, bahkan mengancam. Di ruang suci inilah Raja Charles III, pewaris tradisi 1000 tahun, bersiap menyampaikan proklamasi yang tidak hanya akan mengguncang persemakmuran, tetapi juga membentuk ulang sejarah monarki Britania dalam beberapa dekade terakhir. Charles, yang naik tahta setelah menanti puluhan tahun, melangkah maju. Sikapnya yang biasanya bangga dan megah kini membawa kelelahan yang tak bisa disembunyikan, meski ia tetap berdiri tegak, dengan martabat yang tersisa. Dengan seragam upacara yang masih terlihat sempurna, Raja Charles berusaha mempertahankan sisa-sisa kemegahan yang tersisa. Ia tahu, ini mungkin momen terakhirnya sebagai raja, dan ia ingin menutupnya dengan martabat. Publik sudah lama mengetahui perjuangan diam-diam sang raja melawan penyakit kanker. Kini di pertarungan itu telah mencapai titik puncak, memaksa pengorbanan yang tak terbayangkan. Ia berdiri di depan podium kayu oak tua, di bawah sorot lampu kuat yang dipasang khusus untuk siaran darurat ini. Garis-garis halus di wajahnya, hasil dari bertahun-tahun beban dan kelelahan, terpapar jelas oleh cahaya yang tak kenal belas kasihan. Suara Charles mulai terdengar, rendah, terukur, penuh pertimbangan. Ia menceritakan perjuangannya melawan penyakit, dengan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati. Seorang manusia yang rapuh, namun tetap seorang raja yang tak bisa melepaskan tanggung jawabnya. Saat ia mengumumkan niatnya untuk turun tahta, untuk fokus pada pemulihan dan membawa bangsa ini memasuki era baru, ruang pers seolah berhenti bernapas. Ini bukan sekadar pengumuman. Ini adalah pelanggaran langka terhadap perjanjian suci antara raja dan rakyatnya. Kamera bergerak cepat, menangkap momen sejarah. Seorang monarki melepaskan kekuasaan. Tapi itu bukan kejutan terakhir. Saat Charles menyebut nama penggantinya, Pangeran William, matanya berubah dingin. Pandangannya tertuju ke sayap panggung, tempat Ratu Camilla berdiri. Camilla, wanita yang telah bertahan melalui badai demi badai di sisi sang raja, akhirnya diterima publik dan dinobatkan sebagai ratu. Tampil memesona dalam gaun hijau zamrud. Wajahnya tenang, terlatih selama puluhan tahun di bawah sorotan tak kenal lelah. Ia benar mempersiapkan sepakat diri untuk momen ini sebagai ibu tiri yang terhormat yang akan mendampingi William dalam masa transisi. Namun Charles berbicara lagi. Dan kali ini, kata-katanya menusuk seperti es yang membeku di tulang belakang. Ia mengumumkan bahwa Camilla akan dicabut dari semua gelar kerajaannya. Ruangan seolah tersentak, seolah tersambar petir. Bahkan William, yang dikenal memiliki ketenangan luar biasa, tampak berkedut sejenak, alisnya berkerut sebelum kembali mengenakan topeng tenangnya. Di sampingnya Kate Middleton, Putri Wales, berdiri kaku bagai patung marmer. Matanya tak lepas dari Raja Charles, meski genggaman tangannya yang erat mengungkapkan betapa tegangnya dia. Alasan yang diumumkan adalah sebuah tuduhan berat. Dugaan pemalsuan catatan medis sang raja, dengan niat untuk mengendalikan dan memanipulasi kekuasaan selama masa sakitnya. Di saat itu, Camilla hampir menjatuhkan sapu tangan sutranya. Topeng ketenangan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Matanya melebar, bukan karena takut, melainkan karena keterkejutan yang mendalam atas serangan balik yang tak terduga.
Ia telah menghitung segalanya. Semuanya, kecuali pengkhianatan terakhir ini, bukan dari pihak luar, melainkan dari suami yang selama ini ia percaya berada di bawah kendalinya. Konferensi pers berakhir dalam kekacauan. Para jurnalis berlarian, sibuk menelepon dan menulis berita, melupakan semua etika profesional. Keluarga kerajaan meninggalkan tempat itu dengan cepat, tanpa sepatah kata pun, tanpa isyarat simpati. William dan Kate bergerak seperti orang-orang yang sedang melarikan diri dari bencana. Kesunyian mereka bergema lebih keras daripada guntur. Di dalam istana, bahkan para pelayan dan staf paling diam pun tak bisa menahan bisikan. Koridor dan ruang makan kecil dipenuhi desas-desus pelan. Karier Ratu Camilla berakhir secara tiba-tiba. Memalukan, dicabut segalanya hanya dalam hitungan menit. Di depan mata dunia yang menyaksikan lewat kamera. Di luar gerbang istana, London dilanda gejolak. Pers Inggris, yang tak pernah ragu membesarkan skandal kerajaan, meledak. Judul-judul seperti Raja Turun Tahta, Ratu Dikhianati menghiasi papan reklam digital. Surat kabar mengulas jatuhnya Camilla dari ordo bergengsi Garter hingga gelar ratu yang baru saja ia sandang. Opini publik di Britania terbelah tajam. Sebagian memuji tindakan Charles sebagai pemulihan keadilan, seorang raja yang tetap menjaga integritas meski harus menghadapi pengkhianatan pribadi. Sebagian lain mempertanyakan apakah ini bukan permainan kekuasaan yang kejam, dengan Camilla sebagai kambing hitam dari faksi William. Perdebatan ini membara di setiap platform media, mengubah skandal kerajaan menjadi obsesi global. Di tengah kekacauan, Charles kembali ke ruang pribadinya. Ia tak perlu membaca berita-berita itu. Ia hanya perlu melihat wajah William dan bayangan kesepiannya sendiri di cermin untuk yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah melawan kanker, dan kini ia melawan penyakit lain yang lebih insidius, ambisi yang bersembunyi di balik topeng cinta. Pandangannya melayang ke jendela, di mana sinar senja terakhir mulai memudar. Sang raja telah bertindak sebagai alat keadilan, namun di baliknya tersembunyi rasa sakit yang tak tertahankan, seorang suami yang dikhianati. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi seminggu sebelumnya di ruang pribadi antara Raja Charles dan wanita yang dulu ia percayai lebih dari siapapun? Hingga memicu keputusan kejam dan mengguncang dunia ini? Waktu berputar mundur, 7 hari sebelum abdikasi yang mengguncang. Istana Sandringham, tempat peristirahatan kerajaan yang dikenal akan ketenangannya, diselimuti kegelapan lembut malam awal musim gugur. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan pribadi Charles dan Camilla. Meski terus berjuang melawan rasa sakit akibat kanker, Charles tetap berusaha menyiapkan gestur kecil, sebuah bros klasik yang ia pilih sendiri, tersimpan dalam kotak beludru hijau tua. Ia berniat memberikannya langsung kepada Camilla, wanita yang telah ia perjuangkan seumur hidup untuk dicintai, sosok yang ia yakini akan menjadi penyangga setia di masa-masa sulit kesehatannya. Ia berjalan menyusuri koridor panjang, langkah kakinya pelan di atas karpet Persia yang rumit. Cahaya dari lentera kecil yang ia bawa memantulkan bayangan berkedip pada potret-potret leluhur. Wajah-wajah megah yang terkena cahaya. Namun malam itu Charles tak peduli pada beban sejarah. Ia hanyalah seorang suami yang mencari momen hangat bersama istrinya. Saat ia mendekati kamar pribadi Camilla, suaranya menghentikannya. Nada suara Camilla, biasanya rendah dan sedikit serak, yang biasanya membuat orang merasa nyaman, kini membawa ketajaman, tekat kejam yang belum pernah didengar Charles sebelumnya. Isang peninggawi kengking telepon. Charles berhenti, tak bergerak. Tata krama menuntutnya untuk mengetuk pintu, namun firasat dingin, ketidaknyamanan yang tak bisa digoyahkan, menahan kakinya di tempat, tepat di luar pintu kayu ok ukiran. Saya tidak ingin terdengar kritis. Harlan, suara Camilla terdengar jelas, dingin dan tegas, seolah memberi instruksi kepada tukang kebun untuk memangkas mawar. Saya ingin terdengar lebih kritis daripada yang sebenarnya. Mengerti? Tambahkan kata-kata yang tepat. Kelelahan parah istirahat tak tentu waktu diperlukan. Itu akan meyakinkan Dewan bahwa sang raja membutuhkan masa pemulihan yang panjang. Dingin menusuk tulang belakang Charles. Harlan adalah dokter pribadinya, teman lama dalam istana. Dan kini, teman itu sedang dimanipulasi oleh Camilla untuk memalsukan catatan medisnya. Jemarinya menggenggam erat kotak beludru hijau tua. Ia berdiri diam, tak bergerak. Bukan lagi Raja Charles, melainkan seorang pria yang mendengar kebenaran pahit terungkap perlahan. Panggilan berakhir. Camilla segera menekan nomor lain. Nada suaranya berubah, kini bernada antusias halus. Irama seorang pemenang yang hampir mencapai hadiahnya. Baik, kita lanjutkan sesuai rencana. Saya butuh Cekwam segera menyiapkan dokumen pergantian personel di komite kerajaan. Kita tidak boleh biarkan para pengecut ragu-ragu menghalangi jalan kita. Mereka akan menerima apapun selama itu demi kebaikan mahkota, katanya. Frasa terakhirnya mengalir dengan sindiran halus. Kesehatan Charles memaksanya beristirahat. Dan selama masa itu, saya perlu membentuk Dewan Regensi sementara untuk menjaga stabilitas.
Setiap kata bagaikan pisau tajam yang menyayat hati Charles. Ini bukan sekadar memalsukan kondisi kesehatannya. Niti adalah rencana yang dirancang dengan cermat untuk mencabut kekuasaannya saat ia paling rentan. Ratu Camilla sedang bersiap mengambil alih kendali istana, bersembunyi di balik topeng kepedulian dan kasih sayang. Charles melangkah mundur tanpa suara. Hadiah ulang tahun itu terlepas dari tangannya. Kotak beludru lembut jatuh pelan di atas karpet. Namun bagi dirinya, bunyinya bagaikan kaca yang pecah. Matanya, yang sudah lelah akibat penyakit, kini bertambah berat oleh pedih pengkhianatan. Ia pernah melihat ambisi di mata para politisi dan pencari jabatan, tapi tak pernah ia bayangkan ambisi itu bersemayam di hati pasangannya sendiri. Camilla bukan hanya ingin menjadi ratu, ia ingin menjadi raja tanpa tahta, mengendalikan setiap benang di balik tirai istana. Charles berdiri sejenak, hancur. Kelelahan fisik akibat sakitnya ternyata tak seberapa dibanding runtuhnya hatinya. Retakan tak terlihat telah terbentuk. Bukan di dinding istana, melainkan di hati seorang suami dan seorang raja. Luas dan dalam, menelan semua kenangan cinta dan kepercayaan. Ia berbalik, diam-diam berjalan kembali menyusuri koridor. Kotak beludru hijau itu tertinggal, simbol ketulusan yang dikhianati. Raja Charles kembali ke kamarnya, tubuhnya terasa berat. Ia bukan lagi sekadar pasien yang membutuhkan istirahat, melainkan seorang raja yang sedang diuji, dikhianati. Ia menatap cakrawala gelap di luar jendela. Tahta bukan lagi sekadar simbol kekuasaan. Istana adalah medan pertempuran. Tempat ia akan berperang untuk kali terakhir. Bukan demi kesehatannya, melainkan demi integritas mahkota. Sejak malam mengerikan itu di Sandringham, ketika ia secara tak sengaja mendengar percakapan Camilla, Raja Charles menghilang dari pandangan publik. Dengan alasan butuh istirahat intensif. Namun di balik tirai ketenangan ini, bukan kelemahan seorang penderita yang tersembunyi, melainkan kejernihan pikiran seorang raja yang diam-diam mempersiapkan pertempuran. Ia tahu setiap gerakannya dipantau, bukan oleh musuh, melainkan oleh mereka yang pernah ia percayai, kemungkinan besar atas arahan Camilla. Maka ia bergerak dengan kehati-hatian mutlak, keterampilan yang diasah selama bertahun-tahun di Angkatan Laut Kerajaan, dan dari mengamati ibunya, Ratu Elizabeth II, yang memimpin dengan kehalusan yang luar biasa. Langkah pertamanya adalah ke perpustakaan pribadi, ruang tenang yang penuh buku kulit tebal dan arsip sejarah. Di sana ia menyelami arsip catatan medis pribadi, laporan-laporan yang disimpan rapi, mendokumentasikan kesehatan keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Ia menemukan 2 set dokumen atas nama dirinya. Keduanya bertanggal dari pemeriksaan terakhirnya minggu sebelumnya. 2 berkas itu, masing-masing dicap resmi oleh dokter pribadinya, Harlan, menceritakan cerita yang sangat berbeda. Yang pertama, versi asli yang diam-diam diperoleh dari seorang perawat setia, menyatakan kondisi Charles stabil, membutuhkan pemantauan rutin, namun tidak mengancam nyawa. Yang kedua, yang dikirim ke Dewan Kerajaan dan penasihat senior, menggambarkan situasi jauh lebih suram, penurunan drastis, kelelahan saraf, dan memerlukan intervensi serta istirahat tanpa batas waktu. Ketidaksesuaian ini bukan sekadar bukti pemalsuan. Ini adalah tamparan langsung terhadap kepercayaan Charles. Ia meletakkan kedua laporan itu berdampingan. Kebenaran dingin itu terpampang jelas di bawah cahaya lampu meja. Camilla telah mengatur agar Harlan memanipulasi informasi, menciptakan alasan untuk absennya Charles. Sementara Charles menyelami masa lalu, Camilla melanjutkan agenda pribadinya. Ia tampil di depan publik sebagai ratu yang penuh pengabdian, tampak khawatir akan kesehatan suaminya, dan menekankan perlunya kepemimpinan sementara. Di tengah ketidakhadirannya, ia memanggil para pejabat senior yang dipercayai, secara halus menanamkan gagasan bahwa Charles tak lagi mampu memimpin istana. Camilla menggantung janji-janji jabatan lebih tinggi, anggaran lebih besar, dan pengaruh tanpa batas bagi siapapun yang mendukung rencananya membentuk Dewan Regensi di bawah kepemimpinannya. Ambisinya diselimuti dengan cermat di balik topeng perlindungan mahkota dari ketidakstabilan, dan banyak yang goyah, tergoda oleh prospek status dan kekuasaan. Jaringan konspirasinya mulai menyebar, menabur retakan berbahaya di dalam istana. Namun nasib memiliki cara tersendiri untuk mengungkap kebenaran dari sudut-sudut tak terduga. Kate Middleton, Putri Wales, yang dikenal karena ketelitiannya dan ketenangan luar biasa, menemukan anomali saat meninjau sistem surel internal. Saat mengatur surat menyurat dengan staf medis keluarga, ia mencatat rantai pesan mencurigakan antara Camilla dan Dr. Harlan. Surel surat itu dikirim pada jam-jam aneh, kadang tengah malam, dan menggunakan kata-kata kode samar, yang tampak tak berkaitan dengan kesehatan, merujuk pada jadwal dan pengaturan. Salah satu surel internal dari Harlan kepada Camilla menonjol, dilampiri. File dengan judul sederhana. Rencana B. Kate merasakan sesuatu yang tidak beres, jauh melampaui bisikan-bisikan biasa di istana. Meski selalu menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada Camilla, kecurigaannya kini melampaui ambang batas.
Tanpa ragu, ia memutuskan untuk melaporkan temuannya langsung kepada suaminya, Pangeran William, yang sedang berjuang menghadapi tekanan ganda. Khawatir akan kesehatan ayahnya, sekaligus mempersiapkan mental untuk peran barunya sebagai pewaris tahta. Saat William menerima pesan Kate, ia berada di kantornya di Istana Kensington, sebuah pelarian sementara dari suasana sesak Buckingham. Ia membaca detail yang diberikan Kate, matanya semakin tajam seiring tiap baris. William selalu menjaga rasa hormat terhadap ibu tirinya, wanita yang membawa kebahagiaan bagi ayahnya. Namun kini, bukti yang ditemukan Kate menggambarkan wajah lain dari pengabdian itu. Hormat dan kesetiaannya kepada Camilla mulai runtuh, digantikan oleh kekecewaan mendalam dan tekad bulat untuk melindungi keluarganya dan mahkota. William menatap keluar jendela, di mana Istana Kensington menghadap langit London yang tenang. Di matanya, kecurigaan berubah menjadi kewaspadaan. Kini ia dan Kate telah bergabung dalam penyelidikan rahasia, bersatu dengan Raja Charles. Dua generasi kerajaan yang bersatu melawan bayangan kekuasaan yang dilemparkan oleh salah satu dari mereka sendiri. Pangeran William dan Putri Kate Middleton memulai penyelidikan mereka dengan ketepatan dan kerahasiaan layaknya agen berpengalaman. Mereka mengandalkan penasihat paling dipercaya, menggunakan saluran komunikasi terenkripsi, menjauh dari mata-mata di Istana Buckingham, tempat Camilla masih memegang kendali yang rapuh. Tujuan mereka jelas, bukan hanya surel mencurigakan, melainkan bukti tak terbantahkan atas pelanggaran sang ratu. Dengan cepat, mereka mengidentifikasi Dr. Harlan, penjaga catatan medis kerajaan, sebagai titik lemah. Harlan, seorang pria dengan rekam jejak bersih dan karier stabil, jelas telah ditekan atau disuap oleh Camilla. Melalui analisis teliti data telepon dan server internal istana, William dan Kate menemukan harta karun tersembunyi, rekaman percakapan telepon antara Camilla dan Harlan. Saat William mendengarkan rekaman itu, emosinya bergolak, campuran amarah dan kengerian. Suara Camilla, tenang dan tanpa rasa bersalah, memberi instruksi kepada Harlan untuk memperbesar tanda-tanda vital Charles. Menggunakan terminologi menakutkan dalam diagnosis demi memastikan sang raja dikeluarkan dari semua tugas istana. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan. Konfirmasi menyakitkan atas kecurigaan Raja Charles. William dan Kate menyerahkan rekaman serta 2 laporan medis yang bertentangan itu kepada Charles. Sang raja tua mengambil perekam, jemarinya yang gemetar menyentuh tombol putar saat ia mendengar suara istrinya menyebut dirinya sebagai bidak dalam permainan kekuasaannya. Charles tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Rasa sakit ini bukan hanya karena pengkhianatan seorang ratu, melainkan karena pengkhianatan wanita yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Namun, meski hancur, Charles tetap mempertahankan martabat seorang raja. Ia memutuskan memberi Camilla satu kesempatan terakhir untuk mengakui. Bukan karena kelemahan, melainkan sebagai ujian moral terakhir, upaya putus asa untuk menyisakan sedikit martabat bagi wanita yang dulu adalah istrinya. Percakapan pribadi itu berlangsung di ruang tamu kecil. Hanya berdua, diselimuti kesunyian yang menekan. Camilla masuk dengan keyakinan terlatih. Ia merasakan dinginnya sikap Charles akhir-akhir ini. Namun yakin kecerdikannya dan kemampuan memanipulasi emosi akan melindunginya. Ia tersenyum samar, berusaha membangkitkan belas kasihan dan kasih sayang Charles. Charles tidak langsung menunjukkan bukti. Ia menatap matanya. Tatapan berat penuh kekecewaan seorang suami dan kekerasan hati seorang raja. Ia bertanya pelan tentang kekhawatirannya terhadap kesehatannya, tentang pertukaran terakhirnya dengan Harlan. Camilla menghindar dengan elegan. Ia mengangkat bahu, suaranya bercampur kesedihan, mengklaim semuanya salah paham akibat kecemasannya yang berlebihan. Bahkan ia mengalihkan tuduhan kepada penasihat lain, menyiratkan bahwa seseorang di istana, yang iri akan posisinya sebagai ratu, telah menyebarkan rumor palsu untuk menciptakan perpecahan antara pasangan kerajaan. Penyangkalan berani dan penolakan total untuk menunjukkan penyesalan itu memadamkan kilatan harapan terakhir di hati Charles. Ia sadar, tak ada penyesalan di sini, hanya perhitungan dingin. Saat Camilla pergi, masih mengenakan topeng istri yang dikhianati, Charles tahu ia harus bertindak. Rasa sakit pribadi tak boleh mengalahkan tanggung jawabnya terhadap tahta. Ia tak bisa mewariskan monarki yang ternoda oleh tipu daya dan konspirasi kepada William. Segera setelahnya, Charles memanggil sekretaris pribadinya. Ia membuat keputusan terakhir. Ia akan secara resmi turun tahta, menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran William segera. Lebih penting lagi, ia akan membuka konspirasi Camilla dan seluruh buktinya di depan Dewan Kerajaan. Keadilan harus ditegakkan secara terbuka dan transparan. Ia duduk di meja kayu tua, mengambil pena, dan mulai menandatangani surat wasiat baru dan dekret abdikasi. Setiap goresan pena terasa berat. Di samping dokumen hukum itu, ia menulis surat tangan terakhir untuk Camilla, sebuah catatan singkat, sangat pribadi, perpisahan tanpa hiasan. Ia menyegel surat itu, menaruhnya dalam amplop tanpa label bersama dokumen abdikasi.
Di tengah kesunyian malam yang absolut, Raja Charles menandatangani nama lengkapnya. Ia telah menerima pengorbanan terbesar, melepaskan cinta dan kedaulatan demi menjaga integritas institusi yang ia pimpin. Pagi itu, rapat darurat tertutup digelar di ruang Tlapi Top 54, Istana Buckingham, ruang kecil yang lebih pribadi, disediakan untuk keputusan paling kritis keluarga kerajaan, terlindungi dari sorotan media. Di hadapan Raja Charles berdiri Dewan Kerajaan, penasihat senior, para pejabat lama, dan, secara mencolok, Ratu Camilla. Suasana ruangan terasa sesak, terasa di tiap tarikan napas yang dangkal. Charles duduk di ujung meja, tubuhnya yang lelah dibayangi oleh mata yang menyala penuh tekad baja. William dan Kate duduk berdampingan, diam mereka menjadi saksi bisu atas kesatuan dan keteguhan hati mereka. Camilla masuk, masih memegang aura ketenangan terlatih. Ia percaya rapat ini hanyalah formalitas untuk mengumumkan kebutuhan Charles akan istirahat, jalan menuju jabatan regen sementaranya. Matanya menyapu ruangan, mencari tatapan dukungan dari para penasihat yang pernah berjanji setia padanya. Penyangkalan berani dan penolakan total untuk menunjukkan penyesalan itu memadamkan kilatan harapan terakhir di hati Charles. Ia sadar, tak ada penyesalan di sini, hanya perhitungan dingin. Saat Camilla pergi, masih mengenakan topeng istri yang dikhianati, Charles tahu ia harus bertindak. Rasa sakit pribadi tak boleh mengalahkan tanggung jawabnya terhadap tahta. Ia tak bisa mewariskan monarki yang ternoda oleh tipu daya dan konspirasi kepada William. Segera setelahnya, Charles memanggil sekretaris pribadinya. Ia membuat keputusan terakhir. Ia akan secara resmi turun tahta, menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran William segera. Lebih penting lagi, ia akan membuka konspirasi Camilla dan seluruh buktinya di depan Dewan Kerajaan. Keadilan harus ditegakkan secara terbuka dan transparan. Ia duduk di meja kayu tua, mengambil pena, dan mulai menandatangani surat wasiat baru dan dekret abdikasi. Setiap goresan pena terasa berat. Di samping dokumen hukum itu, ia menulis surat tangan terakhir untuk Camilla, sebuah catatan singkat, sangat pribadi, perpisahan tanpa hiasan. Ia menyegel surat itu, menaruhnya dalam amplop tanpa label bersama dokumen abdikasi. Di tengah kesunyian malam yang absolut, Raja Charles menandatangani nama lengkapnya. Ia telah menerima pengorbanan terbesar, melepaskan cinta dan kedaulatan demi menjaga integritas institusi yang ia pimpin. Pagi itu, rapat darurat tertutup digelar di ruang Tlapi Top 54, Istana Buckingham, ruang kecil yang lebih pribadi, disediakan untuk keputusan paling kritis keluarga kerajaan, terlindungi dari sorotan media. Di hadapan Raja Charles berdiri Dewan Kerajaan, penasihat senior, para pejabat lama, dan, secara mencolok, Ratu Camilla. Suasana ruangan terasa sesak, terasa di tiap tarikan napas yang dangkal. Charles duduk di ujung meja, tubuhnya yang lelah dibayangi oleh mata yang menyala penuh tekad baja. William dan Kate duduk berdampingan, diam mereka menjadi saksi bisu atas kesatuan dan keteguhan hati mereka. Camilla masuk, masih memegang aura ketenangan terlatih. Ia percaya rapat ini hanyalah formalitas untuk mengumumkan kebutuhan Charles akan istirahat, jalan menuju jabatan regen sementaranya. Matanya menyapu ruangan, mencari tatapan dukungan dari para penasihat yang pernah berjanji setia padanya. Raja Charles memulai tanpa basa-basi. Suaranya rendah, terukur, tak menyisakan jejak emosi pribadi saat ia menguraikan rangkaian peristiwa. Ia membuka dengan meletakkan 2 set catatan medis di atas meja. Versi asli yang benar dan versi palsu yang dikirim ke Dewan. Gelombang ketidaknyamanan melanda ruangan. Para penasihat saling pandang, kecurigaan berkedip di wajah mereka. Lalu Charles memberi isyarat. William maju selangkah dan mengaktifkan perangkat perekam. Suara Camilla, dingin tajam, memenuhi ruangan yang sunyi, memberi instruksi kepada Dr. Harlan untuk memalsukan laporan medis, memanipulasi diagnosis, dan mengatur pergantian personel di komite kerajaan demi mengamankan kendali sementara. Suara itu sendiri adalah vonis. Camilla membeku. Segala keyakinan dan ketenangan yang telah ia bangun selama puluhan tahun runtuh dalam sekejap. Ia menatap perekam, matanya melebar penuh kepanikan. Ia terlalu lengah, terlalu yakin jaringannya aman, tak pernah membayangkan kata-katanya telah direkam, dan kini terbuka lebar di depan semua orang. Ia seperti mencari kata sebuah penyangkalan, namun tenggorokannya seolah tertutup. Wajahnya nabucana keriputnya terlihat tajam di bawah cahaya. Para penasihat dan pejabat yang dulu mendukung rencananya menundukkan kepala, menghindari tatapan Charles. Pengkhianatan dan ketakutan menempel pada mereka seperti kulit kedua. Mereka tahu mereka telah bertaruh pada pihak yang salah dalam pertempuran ini. Dan kini harus menghadapi hukuman seorang. Raja Charles menutup presentasinya dengan meletakkan surat wasiat baru dan dekret abdikasi di atas meja. Ia tidak hanya memperlihatkan bukti yang menghukum Camilla, tetapi juga mengumumkan keputusan pribadi dan politik terbesar dalam hidupnya.
Ia secara resmi mencabut semua gelar dan hak istimewa kerajaan dari Camilla. Ia tak lagi ratu, tak lagi anggota senior keluarga kerajaan, dan setiap penghargaan yang pernah ia sandang dicabut. Nah adalah hukuman paling keras yang bisa diterima seorang bangsawan. Selanjutnya, ia menyerahkan tahta kepada Pangeran William, menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya pewaris sah dan terhormat. Saat formalitas administratif dibacakan, mengonfirmasi perpindahan kekuasaan sejarah ini, Camilla tetap duduk, tak bergerak. Ia tak memberi perlawanan, tak mengeluarkan alasan. Tangan gemetarnya menggenggam erat sapu tangan sutranya, buku-buku jarinya memucat. Tatapannya bertemu dengan mata Charles, bukan penuh penyesalan sebagai seorang istri, melainkan penuh kepahitan sebagai musuh yang dikalahkan. Ia kehilangan segalanya, status, kekuasaan dan pria yang selama ini ia perjuangkan. Begitu prosesi berakhir, William maju mendekati ayahnya. Ia menundukkan kepala sedikit, gestur hormat yang dalam. William menatap mata Charles, janji diam-diam tercipta di antara mereka. Lalu ia melirik sekilas ke arah Camilla, yang kini tengah mundur ke bayang-bayang ruangan. Ayah memilih keadilan. Aku akan menjaganya, pikir William. Matanya menyala penuh tekad. Keadilan telah ditegakkan, namun dengan harga keluarga kerajaan yang retak. Beberapa hari setelah vonis mengguncang dunia itu, Britania Raya menoleh ke upacara sumpah dan proklamasi resmi. Pangeran William, kini menjadi raja, berdiri di balkon megah istana bersejarah. Kehadirannya memancarkan kekuatan dan ketenangan yang dituntut oleh seorang monarki baru. Di sisinya, Putri Kate Middleton, kini ratu, berdiri teguh dan tenang, matanya mencerminkan kepercayaan mutlak pada suaminya dan kemurnian jalan yang telah mereka pilih bersama. Upacara itu berlangsung dengan kesunyian yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik kemegahannya, mengalir gelombang emosi kuat dari publik. Kerumunan tidak sekadar bersorak untuk seorang raja muda. Mereka menyambut era baru. Era pemulihan integritas dan transparansi. Pers telah beralih dari judul-judul sensasional menjadi editorial yang memuji keberanian Raja Charles dalam turun tahta demi keadilan, serta keteguhan William dalam menghadapi bayangan kekuasaan di dalam keluarganya sendiri. Cobaan ini, meski menyakitkan, telah membersihkan monarki, menyingkirkan awan kecurigaan tentang manipulasi dan tipu daya. Sementara sorak-sorai bergema di ibu kota, sebuah peristiwa lain terjadi dalam hening total. Camilla, yang telah dicabut semua gelar kerajaannya, diperintahkan meninggalkan istana Buckingham. Tak ada mobil pengawal yang menunggu, tak ada staf yang memberi ucapan selamat jalan. Ia berjalan melewati koridor-koridor tempat ia dulu merasa paling berkuasa. Hanya diizinkan membawa sedikit barang pribadi. Saat mobil tanpa tanda pengenal diam-diam meluncur keluar pintu belakang istana, Camilla tak menoleh ke belakang. Wajahnya, yang dulu bersinar oleh kebanggaan atau tantangan, kini hanya memancarkan kekosongan pahit. Ia telah berjuang seumur hidup demi penerimaan, demi mencapai puncak kekuasaan, namun pada akhirnya, semuanya lenyap seperti buih laut. Tempat tinggal barunya adalah sebuah manor terpencil, dikelilingi ladang luas dan hutan lebat di pedesaan selatan. Tempat ini sepenuhnya terisolasi, jauh dari acara-acara kerajaan dan sorotan publik. Kehidupannya kini adalah keheningan, sebuah hukuman sepi yang lebih berat daripada rantai apapun. Sementara itu, Raja Charles bersiap untuk mundur dari kehidupan publik. Ia menetap di sebuah kediaman pribadi, fokus pada pemulihannya dan menikmati ketenangan yang sangat ia butuhkan. Jarak dari ibu kota memberinya kedamaian. Meski telah kehilangan mahkota dan pasangannya, ia telah merebut kembali ketenangan dalam hati nuraninya. Di waktu senggangnya, Charles beralih ke penulisan. Selain surat wasiat dan dekrit abdikasinya, ia mulai menulis memoir pribadi, sebuah catatan harian yang mendokumentasikan bab terakhir masa pemerintahannya. Halaman-halamannya menceritakan perjalanannya, dari penemuan pengkhianatan, penyelidikan rahasia bersama William dan Kate, hingga momen ia menyampaikan vonis terakhir di hadapan Dewan Kerajaan. Di halaman penutup memoir itu, Charles merenung tentang takdir dan pilihan. Ia menulis tentang rasa sakit harus menghadapi orang terkasih dengan keadilan, namun juga tentang kebebasan yang datang saat ia menempatkan tugas di atas emosi pribadi. Ia kembali membaca surat yang Bernard Wizira tulis untuk Camilla. Surat yang ia pilih untuk tidak dikirim. Surat itu masih berada di atas mejanya, sebagai peninggalan terakhir dari sebuah kisah cinta yang penuh badai. Ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kedalaman kekecewaannya, maupun finalitas akhir mereka. Di baris terakhir memoarnya, ia menulis dengan tangan yang mantap. Tak lagi gemetar karena penyakit, cinta mungkin telah membuatku buta, menutupi akal sehatku selama bertahun-tahun. Tapi keadilan tak pernah buta. Ia menuntut kejernihan mutlak, bahkan ketika kejernihan itu menghancurkan kebahagiaan pribadi. Saat Charles menutup memoir itu, dentang lonceng yang sunyi terdengar dari kejauhan.
gema lonceng istana yang menandai upacara resmi lainnya. Itu adalah suara kelangsungan suara pemulihan. Monarki baru telah dimulai, di mana bayangan kekuasaan telah diusir. Warisan integritas akan dijaga oleh penerusnya. Setelah menonton cerita ini, menurut Anda, apakah keputusan Raja Charles untuk turun tahta dan membuka kebenaran adalah tindakan seorang raja yang mengutamakan tugas di atas emosi? Ataukah itu tindakan pribadi balas dendam atas pengkhianatan istrinya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.